Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Rizky dengan NIM 124140085. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas untuk sistem operasi tentang scheduling CPU atau analisis penjadwalan CPU menggunakan algoritma-algoritma. Untuk itu kita langsung ke materinya aja ya. Yap, oke. Di sini saya akan menjelaskan CPU scheduling. Nah, NIM saya 124140085. Pada video kali ini saya akan menjelaskan algoritma FIFO, SJF non-preemptive, FJF preemptive, dan round robin. Saya juga akan menjelaskan cara menghitung turnaround time, menghitung response time secara rata-rata, dan membandingkan performa dari turnaround time dan response time dari masing-masing algoritma tersebut. Lalu saya merancang MLFQ-nya untuk supaya lebih optimal. Ya, pada NIM saya yaitu 124140085, kita ambil 5 digit terakhir yaitu 40085 yang akan diubah menjadi digit pada soal sistem operasi tersebut. Soalnya yaitu memakai digit satu sebagai 4, digit 2 0, digit 3 0, digit 4 8, dan digit 5 adalah 5. Dan ini untuk tabelnya. Pada proses satu, eh, karena digit saya 4, maka saya akan mendapat 4 tambah satu. Jadi 8 sama dengan 5. Untuk CPU burst-nya ya, teman-teman. Sini bisa dilihat eh, kalau digit-digit yang akan saya gunakan yaitu berguna untuk CPU burst-nya untuk kedepannya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu FIFO. FIFO ini konsepnya seperti first in, first out. Yang pertama masuk, yaitu yang pertama keluar. Nah, ini adalah gancarnya, teman-teman. Gancarnya ini adalah seperti urutan, urutan berbagai proses yang terjadi pada CPU. Melalui algoritma FIFO, kita bisa tahu dari sini. Dari tabel berikut, itu adalah AT, yaitu arrival time, waktu munculnya, atau waktu dia masuk ke dalam CPU dan diproses oleh CPU itu berurut ya teman-teman. Kalau Vivo, maka yang paling kecil itu yang pertama dari arrival time-nya. Itulah kenapa di awal saya meletakkan P1, P2, P3, P4, dan P5 karena memang sudah seurut untuk arrival time-nya. Lalu untuk rumus turnaround time, yaitu waktu selesai di Gantt chart dikurangi dengan arrival time atau waktu dia muncul ke CPU. Nah, untuk turnaround time, untuk proses satu kita mendapat 5 untuk waktu selesai dari proses satu. Lalu karena dia arrival time-nya 0, maka hasilnya akan menjadi 5. P2 seterusnya, P3 seterusnya, P4 seterusnya, dan P5 seterusnya. Lalu dijumlahkan, maka akan didapatkan rata-rata 11. Lalu ada respon time. Respon time ini rumusnya yaitu waktu mulai dikurangi arrival time. Waktu mulai itu berarti dia mulai di detik keberapa di gancap tersebut ya teman-teman. Seperti P1 ini mulai di detik ke 0. Karena arrival time-nya 0, maka hasilnya tetap akan 0 response time-nya. Lalu pada proses kedua, yaitu dia mulai di detik 5. Detik 5, karena arrival time-nya 1, maka hasilnya akan menjadi 4 untuk response time-nya. Begitu juga untuk P3, P4, dan P5. Setelah dijumlahkan 0 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 13 yaitu dibagi 5 karena kita mendapat 5 proses yaitu rata-ratanya 5,8.
Di sini kita dapat nih rata-rata untuk Vivo-nya yaitu rata-rata turnaround time-nya 11 dan rata-rata dari response time-nya yaitu 5,8. Lalu untuk selanjutnya untuk SJF non preemptive. Apa sih Bang non SJF non preemptive? SJF non preemptive itu shorten, dia memilah proses yang burst-nya terkecil lalu dijadikan yang pertama. Namun dia di sini non preemptive, berarti dia tidak bisa eh, mengcut atau menstop proses yang sedang berlangsung. Karena arrival time dari proses satu yaitu nol, berarti dia masuk ke CPU itu di urutan yang paling awal yaitu nol, maka dieksekusinya mulai dari proses satu ya teman-teman. Nah, di sini gancarnya proses satu 5. Di sini ukuran burstnya ya bisa dilihat nanti di tabel. Di sini ada eh, turnaround time dari SJF non preemptive ini. Rumusnya sama. Di sini CT ini complete ya, complete time yaitu waktu selesai. Waktu selesai dari proses satu ini 5, lalu arrival time-nya itu adalah nol. Nol ya. Ini bisa di oh sorry. Nah, bisa dilihat di tabel sebelumnya ya. Ini arrival time-nya itu sama aja 1, 2, 0, 1, 2, 3, 6. Lalu CPU bersih ini ukuran dari prosesnya untuk yang diproses oleh CPU-nya. Lalu kita kembali ke yang tadi. Alright, di sini ada turnaround time-nya untuk P1 dan tadi kita selesaikan. Lalu P2. P2 itu waktu selesainya ada di angka 7. Ini waktu ke-7. Karena rival time-nya itu 1, maka dikurangi 1. Sama dengan 6. Ketika jumlahkan, ini semua akan mendapatkan rata-rata 10,6. Di sini RT yaitu response time. Response time ini sama seperti rumus sebelumnya, yaitu waktu mulai dikurangi arrival time. First start kurangi arrival. Untuk proses satunya, yaitu kita waktu mulainya itu kan ada di detik ke nol karena rival time-nya juga nol ya teman-teman. Makanya hasilnya nol. Untuk P2-nya, dia mulai di detik kelima. Setelah proses satu selesai, maka akan didapatkan hasilnya 4. Dan ini kalau dijumlahkan 0 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 14 ditambah 4 akan didapatkan hasil dari rata-rata 5,4. Nah, di sini kita juga tahu rata-rata dari SJF non preemptive-nya ya teman-teman, yaitu 10,6 untuk turnaround dan 5,4 untuk response time-nya. Lalu ada preemptive FJF. Preemptive FJF ini eh, dia sama seperti FJF sebelumnya, yaitu non preemptive, tapi dia akan menghentikan sementara dan menjalankan burst time terkecil, tapi memperhatikan arrival time-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk gancarnya. P1, dia kan memiliki 5 kredit atau istilahnya 5 5 lah, apa namanya, burst time-nya untuk yang dijalankan oleh CPU. Ketika dia menjalankan arrival time-nya itu nol, maka dia akan mulai pertama, lalu menjalankan sampai satu. Karena P2 itu CPU burst-nya itu 2 ya teman-teman. Maka dia lebih kecil daripada P1 dan dibandingkan dengan yang lain CPU 2 yang paling kecil ya teman. CPU 2. Proses kedua yang paling kecil, maka akan dijalankan langsung di sini. Nah, untuk proses kedua ini dia akan memakai CPU sampai habis yaitu karena kreditnya 2 di sini untuk burst-nya 1 ke 3. Lalu P3, kenapa di sini eh, masih kenapa di sini 3? Karena untuk P1 tadi kita akan mengurangi kan jumlahnya itu dia masih 4 ya teman-teman. Ketika dibandingkan dengan P3, maka lebih kecil P3 karena di sini P3 itu burst time-nya itu 3 ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan mengolah proses ketiga dalam CPU-nya.
lalu selesai di 6, maka sisanya yaitu adalah P1, P4, dan P5 ya teman-teman. Nah, P5 ini dan P4 ini 9 dan 7, maka lebih kecil P1. Nah, selesaikanlah yang P1 terlebih dahulu. Nah, di sini ada 6 ke 10, ini sisa dari proses dari awal P1 tersebut. Lalu di sini akan dijalankan 5 karena di sini 7 dan P4 itu 9 sebagai terakhir. Oke. Nah, untuk turnaround-nya sama rumusnya ya teman-teman, yaitu waktu selesai dikurangi arrival. Waktu selesai dari P1, kenapa di sini 10? Karena dia akan menghentikan di sini. Akan berhenti dan melanjutkan untuk proses-proses lainnya yang terlebih dahulu akan diproses. Untuk selesainya dihitung pada kapan dia habis ini burst time-nya ya teman-teman. Di sini ada angka 10, maka kita akan menjumlahkan 10 dengan arivalnya yaitu 0, maka hasilnya akan 10. Begitu. Jika dijumlahkan, maka akan didapatkan rata-rata 10. Untuk response time-nya, untuk preemptive FJF ini, rumusnya tetap sama. Waktu mulainya dikurangi dengan arrival time-nya ya teman-teman. Dan akan didapat hasil 3,8. Selanjutnya round robin. Nah, round robin ini memiliki sistem batasan ya teman-teman. Jadi pada gancar, pada proses CPU schedule, Q3 ini maksudnya yaitu adalah setiap proses hanya boleh memiliki maksimal 3 penggunaan waktu pada proses scheduling CPU-nya. Seperti di sini. Nah, di sini kita melihat dari gancarnya, P1 dia memiliki burst time-nya 5. Tapi di gancarnya kita akan menjalankan hanya sebanyak 3 saja ya. Jadi hanya maksimal 3, jadi kan menjalankannya 3. Setelah kita menjalankan, maka akan tersisa 2 ya teman-teman. Maka ini kita simpan. Lalu ini dikerjakan itu secara berurut ya dari arrival time-nya. Dari arrival time itu dia akan dikerjakan sesuai urutan arrival time. Lalu setelah P1 yaitu P2, P2 ini memiliki kredit burst time yaitu 2, yaitu 3 ke 5. P2 selesai, P3 karena P3 itu memiliki burst time 3, lalu dilewati, P3 selesai, lalu P4. P4 di sini memiliki 9 kreditnya atau burst time-nya. Maka akan dijalankan 3 terlebih dahulu. Ya, jalankan 3. Maka akan sisa 6. Lalu P1 tadi tersisa 2 ya teman-teman. Karena 2 itu masih di bawah dari batas maksimum dari penjadwalannya, maka dia akan selesai di sini P1, untuk P1-nya. Lalu untuk selanjutnya yaitu adalah P5 ya teman-teman. P5 ini menjalankan ya intinya dikurangi terus-menerus ya teman-teman. Dan itu membuat kurang efektif sebenarnya karena di sini eh, memiliki kalau burst time-nya makin banyak dan queue-nya semakin sedikit, maka dia akan terjadi start atau lama dalam mengolah schedule data ya, teman-teman. Nah, di sini prosesnya sampai selesai, lalu ada turnaround, yaitu sama rumusnya ya, teman-teman. Waktu selesainya dikurangi dengan arrival time-nya. Waktu selesai dari P1 yaitu adalah 14 di sini, karena jadi selesai di proses ini ya, teman-teman. Arrival time-nya 0, maka hasil tetap 14. Dijumlahkan semua dalam proses ini mendapatkan rata-rata 12,8. Lihat kan? Turnaround time-nya besar sekali, teman-teman. Ini membuat proses-proses yang ukurannya sangat besar akan lama selesainya, teman-teman. Lalu untuk response time-nya
response time-nya untuk P1 yaitu ada di 0 untuk pertama dia mulai, lalu arrival time-nya 0, maka hasil 0. Begitu seterusnya, rata-ratanya 5,8. Memang rata-ratanya adalah yang paling sedikit, tetapi eh, berarti ini tuh seperti apa ya teman-teman? Dia lama menyelesaikannya, tapi merespon dalam per merespon proses-proses ini yaitu sangat cepat ya teman-teman. Oke, kita ke yang selanjutnya. Nah, kita ke perbandingan hasil teman-teman. Nah, seperti tadi kita sudah mendapatkan untuk FIFO, SJF, SJF non preemptif atau SCTF, dan round robinnya ya teman-teman. Di sini Vivo yaitu mendapatkan turnaround time-nya 11 dan eh, response time-nya 5,8, SJF 10,6, dan ini seterusnya. Algoritma SJF preemptif, ini yang non ya teman-teman. Ini yang preemptif. SJF preemptif menghasilkan turnaround paling kecil karena selalu memprioritaskan proses waktu eksekusi paling pendek sehingga waktu tunggu proses secara keseluruhan menjadi lebih kecil. Nah, karena di sini karena dia akan menghentikan sementara program dengan burst time yang besar, tapi dengan arrival yang pertama dia menghentikan dan mencari dengan program yang paling kecil terlebih dahulu ya teman. Itu kenapa dia bisa menjadi eh, menghasilkan turnaround yang paling kecil karena memprioritaskan dengan sisa eksekusi atau burst time yang paling kecil ya teman-teman. Sehingga waktu tunggu dari em, proses-proses yang lain itu tidak terlalu lama. Lalu untuk sistem interaktifnya atau response time-nya ya, untuk ketika CPU itu menjalankan, CPU itu mengambil, itu round robin yang cocok ya teman-teman. Karena di sini kita mendapatkan 3,6 untuk round robinnya. Kalau ini saya lupa. Nah, round robin itu didapatkan 3,6 ya teman-teman. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, round robin itu tidak cocok karena respon time-nya kecil, tapi turnaround-nya sangat besar ya teman-teman. Sehingga dia tidak cocok untuk CPU yang eh, apa namanya? Yang banyak burst time-nya gitu. Dia akan lama selesai untuk prosesnya. Lalu trade-off yang terlihat yaitu SJF preemptif itu menghasilkan turnaround paling kecil tetapi mendapatkan starvation pada proses yang sangat panjang. Sebaiknya Robin memberikan response time yang lebih baik. Sebaliknya maksudnya. Sebaliknya respons time yang baik, tapi turnaround-nya menjadi lebih besar karena adanya pembagian waktu eksekusi. Karena ada pembatasannya teman-teman. Robin itu dibatasi oleh Q tadi, yaitu Q3. Lalu di sini adalah MLFQ, Multi Level Feedback Queue. Itu adalah level prioritas dalam algoritma eh, kita untuk prosesnya ya teman-teman. Nah, di sini ada MLFQ menggunakan beberapa level antrian. Di sini ketika terlihat ada high, medium, dan low. Ini prioritas berbeda-beda. Jika proses menggunakan seluruh time queue ya yang ditentukan, misalkan Q3 gitu kan, maka proses akan diturunkan ke antrian prioritas paling rendah. Setelah semuanya ini apa namanya terproses, maka akan adanya boost ya teman-teman. Nah, jika proses menghabiskan kuantum, proses akan turun ke level berikutnya. Jika proses selesai atau semua dari prosesnya selesai, maka tidak kunjung selesai, maka akan diberikan boost ya teman-teman. Jadi itu untuk mengembalikan prioritas dari bawah ke atas sehingga mengurangi kemungkinan dari starvation, yaitu proses yang sangat lama. Dan ya, terima kasih. Hmm, ya.
Mungkin begitu saja penjelasan saya tentang CPU scheduling ya teman-teman. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam PPT maupun penyebutan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.